Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita hidayah selama ini dan telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas PBAK, Pengenalan Budaya Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Judul di video ini adalah mematuhi protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinisasi. Apa saja itu 5M? 5M itu yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan, yang keempat membatasi mobilitas, yang kelima menjauhi kerumunan. Marilah kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu memakai masker. Jangan lupa kalau pergi keluar, mau beli-beli, mau belanja, kalau keluar rumah diutamakan memakai masker. Kenapa kok memakai masker? Karena dianjurkan untuk memakai masker. Karena virus COVID-19 atau COVID-19 itu masuknya dari hidung terus mulut. Sebab itu kita sama Kementerian Kesehatan dianjurkan untuk memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Menjaga jarak dengan orang di dekat kita atau di sekitar kita untuk menjaga jarak minimal 2 meter untuk menjauhi penularan virus COVID-19. Itu semua untuk kebaikan kita semua agar terhindar dari COVID-19. Yang ketiga, mencuci tangan. Jangan lupa mencuci tangan. Cara yang tepat untuk mencuci tangan tidak cukup hanya menggunakan air, tetapi disertakan menggunakan sabun. Biar bersih, terhindar dari kuman-kuman, dan yang utama adalah mencegah tertularnya virus COVID-19 atau COVID-19. Yang keempat, membatasi mobilitas. Apa itu mobilitas? Mobilitas itu mengurangi bepergian yang tidak penting. Contohnya seperti jalan-jalan nggak penting. Jalan-jalan nggak penting ke pantai, ke kerumunan, ke tempat wisata. Itu kan otomatis mengundang kerumunan. Itu nggak baik. Karena itu akan menyebabkan terjadinya penularan virus COVID-19. Yang kelima, menjauhi kerumunan. Kenapa kok menjauhi kerumunan? Karena virus COVID-19 ini tidak terlihat oleh mata. Virus COVID-19 ini kecil, tidak terlihat oleh mata, makanya kita harus jaga-jaga untuk menjauhi kerumunan. Kita kan tidak tahu siapa orang yang tertular oleh COVID. Jangan-jangan di dekat kita itu tertular, tapi tidak ada gejala-gejala COVID.
Nah, disitulah akan menyebabkan penularan COVID karena kita berkerumunan. Jauhi kerumunan. Selanjutnya, pentingnya vaksinisasi. Marilah kita lanjut ke data vaksinisasi. Ya, bisa kita lihat data dari pentingnya vaksinisasi. Apa risiko jika tidak mendapatkan vaksinisasi? Padahal ada beberapa kasus seseorang tetap sehat meskipun tanpa vaksinisasi. Yang pertama, vaksinisasi COVID-19 bertujuan mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat, herd immunity, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Yang kedua, kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah. Yang ketiga, upaya pencegahan melalui pemberian program vaksinasi jika dinilai dari segi ekonomi akan lebih hemat biaya apabila dibandingkan dengan upaya pengobatan. Reaksi dan gejala mungkin terjadi pasca vaksinasi. Dalam dunia medis dikenal dengan KIPI. Apa itu KIPI? KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca vaksinasi. Jarang terjadi. Bila terjadi, mungkin reaksi terjadi sebatas reaksi ringan. Reaksi ini sama dengan reaksi yang mungkin terjadi setelah seseorang mendapatkan vaksinasi dari vaksin lainnya. Proses pembuatan vaksin COVID-19 telah dilakukan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinis yang ketat oleh para ahli pembuat vaksin. Vaksin COVID-19 telah lulus uji klinis fase 3 dan sudah mendapatkan persetujuan penggunaan masa darurat Emergency Use Authorization atau EUA oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, sehingga sudah terbukti aman dan efektif. Kapan vaksinasi memberikan perlindungan? Yang pertama, vaksinasi COVID-19 membutuhkan 2 kali dosis penyuntikan dan perlu waktu 1 bulan untuk menciptakan imunitas. Yang kedua, suntikan pertama dilakukan untuk memicu respons kekebalan awal dan suntikan kedua untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk. Yang ketiga, vaksin membutuhkan waktu 14 sampai 28 hari setelah penyuntikan kedua untuk membangun jumlah antibodi yang optimum supaya memberikan perlindungan yang maksimal. Sudah kita dengarkan data tentang pentingnya vaksinisasi. Marilah dari sekarang kita harus sadar terhadap diri sendiri, pentingnya kesehatan dan pentingnya vaksinisasi. Emang vaksinisasi itu tidak menjamin kalian tertular, tidak menjamin kalian tidak tertular oleh virus COVID-19.
Tetapi setidaknya kita butuh ikhtiar, kita harus melakukan vaksinasi agar menambah kekebalan imun kita. Itu semua untuk kebaikan kita. Tidak cukup dengan doa kalau tidak disertakan dengan ikhtiar. Marilah dari sekarang kita sadar atas pentingnya vaksinasi. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.